Ribuan purnawirawan TNI mendesak Ruslan Buton segera dibebaskan. Ribuan purnawirawan TNI memberikan dukungan terhadap Kapten Ruslan Buton agar segera dibebaskan oleh polisi. Dukungan yang total lebih dari 1000-an itu dikoordinir oleh mantan staf ahli Panglima TNI, Maijen Purnawirawan Dedi Budiman. Menurut Dedi, hingga saat ini sebanyak 8 organisasi masyarakat, 36 advokat dan pakar, 636 masyarakat dan purnawirawan TNI, dan 402 purnawirawan mantan pejuang Yonif 315 garis miring Garuda yang mendukung dibebaskannya Ruslan Buton dari perkara hukum yang ditangani oleh Polri. Dedi berkeyakinan bahwa setiap warga negara berhak untuk mengeluarkan pendapat dan berhak wajib ikut serta dalam upaya bela negara menurut pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945. Bagi Dedi, di dada Ruslan Buton masih mengalir darah semangat prajurit Sabta Marga dan sumpah prajurit untuk membela kejujuran, kebenaran dan keadilan, serta untuk setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sultan Ruslan Buton adalah pejuang militan, pejuang tak kenal menyerah, pejuang yang tulus ikhlas dan cinta peduli tanah air sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan membela kejujuran, kebenaran dan keadilan guna mewujudkan NKRI yang merdeka, bersatu, adil dan makmur, terang Maijen TNI Purnawirawan Dedi Budiman pada hari Rabu. Dedi pun merasa heran atas kriminalisasi terhadap Ruslan yang hanya menyampaikan saran dan pendapat padahal hak untuk dilindungi oleh undang-undang. Dalam iklim demokrasi yang berdasarkan Pancasila, pertanyaannya, kenapa Sultan Ruslan Buton menyampaikan saran dan pendapat dikriminalisasi? Heran Dedi. Padahal menurut Dedi, warga negara Indonesia yang kritis adalah kriteria cinta tanah air, sedangkan penjilat adalah pengkhianat bangsa. Warga negara Indonesia kritis adalah sahabat, teman pemerintah guna mewujudkan tujuan dan cita-cita NKRI yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur, terang Dedi. Dengan demikian, Dedi bersama ratusan purnawirawan TNI lainnya maupun dari kalangan masyarakat, ormas mendesak agar Ruslan Buton segera dibebaskan. Untuk keselamatan dan keutuhan NKRI, kami menyarankan Ruslan Buton untuk segera dibebaskan, tegasnya. Berita selanjutnya, pengacara jamin Ruslan Buton kooperatif yang kabur koruptor kayak Nur Hadi. Tonin Tahta, pengacara Ruslan Buton mengatakan hingga kini pihaknya menunggu respon dari Bareskrim Polri terkait permohonan supaya penahanan kliennya ditangguhkan. Belum ada jawaban, hari ini kan tepat seminggu, baru saya akan tanyakan lagi, kata Tonin saat dihubungi oleh suara.com. Tonin berharap permohonan tersebut dapat dikabulkan penyidik Polri. Dia pun menjamin Ruslan tidak akan melarikan diri setelah dikeluarkan dari penjara. Menurut Tonin, sejak surat permohonan penangguhan penahanan itu diserahkan kepada Direktur Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Slamet Uliandi pada 29 Mei 2020. Hingga kekinian, pihaknya belum menerima jawaban. Tonin berencana akan menanyakan hal itu ke Bareskrim Polri pada hari Senin 8 Juni 2020 nanti. Tonin mengatakan pihaknya juga akan menggalang pihak penjamin jika memang diminta oleh Bareskrim Polri. Di sisi lain, dia juga meyakini bahwa Ruslan tidak akan melarikan diri jika nantinya penangguhan penahanan tersebut dikabulkan. Sebab, kata dia, kliennya itu tidak memiliki banyak uang untuk melarikan diri seperti halnya tersangka kasus tindak korupsi mantan sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi. Mau kabur kemana? Enggak ada uangnya dia Ruslan. Yang kabur itu kan yang banyak uangnya. Koruptor kan begitu, kayak Nur Hadi. Dia mau kabur kemana? Ujar Tonin. Untuk diketahui, Ruslan Buton diringkus tim Bareskrim Mabes Polri bersama Polda Sulawesi Tenggara dan Polres Buton pada tanggal 28 Mei 2020 pukul 10.30 WITA. Pria bertubuh kekar dan berambut cepak itu ditangkap di wilayah Kecamatan Wabula, Kabupaten Buto, Sulawesi Tenggara. Polisi mengklaim hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut atas adanya laporan terkait surat terbuka Ruslan berbentuk rekaman suara yang berisi pesan meminta Presiden Joko Widodo untuk mundur dari jabatannya. Ruslan sendiri sedianya telah melayangkan surat permohonan penangguhan penahanan kepada Direktur Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri Brigjen Pol Slamet Uliandi. Surat tersebut diberikan sehari setelah dirinya diamankan, yakni pada 29 Mei 2020.
Belakangan, Ruslan melalui kuasa hukumnya juga telah melayangkan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan pra-peradilan itu telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa. Dalam surat permohonan pra-peradilan yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, setidaknya ada 7 petitum yang dicantumkan. Ketujuh petitum itu yakni: yang pertama, kuasa hukum Ruslan Buton meminta majelis hakim mengabulkan gugatan permohonan pra-peradilan seluruhnya. Kedua, menyatakan termohon, dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri, tidak memiliki 2 alat bukti yang sah dalam penetapan status tersangka. Ketiga, menyatakan tidak sah penetapan tersangka berdasarkan laporan polisi nomor sekian pada tanggal 22 Mei 2020 selaku pelapor Saudara Aulia Fahmi. Keempat, menyatakan batal surat ketetapan nomor sekian dengan tersangka Ruslan alias Ruslan Buton. 5. Melepaskan tersangka Ruslan alias Ruslan Buton dari penahanan. 6. Menghentikan perkara pidana berdasarkan laporan polisi nomor sekian tanggal 22 Mei 2020 selaku pelapor Saudara Aulia Fahmi. 7. Merehabilitasi nama baik dan kedudukan Ruslan alias Ruslan Buton. Berita selanjutnya, klaim tak lagi diperiksa polisi, kata pengacara, buat apa Ruslan masih ditahan? Tonin Tahta, pengacara Ruslan Buton, meminta kliennya segera dilepaskan dari tahanan Bareskrim Mabes Polri sebab Tonin menyebutkan sejak ditangkap pada 28 Mei lalu, polisi tak lagi melakukan pemeriksaan terhadap Ruslan. Sampai sekarang juga belum ada pemeriksaan. Saya akan minta lebih baik Ruslan dipulangkan, kata Tonin saat dihubungi oleh suara.com. Dia pun masih mempertanyakan alasan polisi masih menahan anggota TNI itu. Menurutnya, semestinya penahanan itu dilakukan karena polisi masih membutuhkan keterangan dari tersangka. Orang itu ditahan karena ada pemeriksaan. Kalau tidak ada pemeriksaan, untuk apa ditahan? Kalau begitu ya kita minta dia dipulangkan saja. Nanti kalau mau diperiksa dan dipanggil lagi, kita akan datang, katanya. Berita selanjutnya, Bareskrim masih pertimbangkan permohonan penangguhan penahanan Ruslan Buton. Penyidik Direktorat Cyber Bareskrim Polri belum memberikan jawaban atas permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh Ruslan Buton. Surat permohonan penangguhan penahanan itu sudah dikirimkan oleh kuasa hukum Ruslan Buton sejak Sabtu. Hingga kini surat tersebut masih dipelajari dan dipertimbangkan oleh penyidik. Kabid Humas Mabes Polri, Irjen Argo Yuwono mengatakan, dikabulkan atau tidak permohonan penangguhan Ruslan Buton merupakan kewenangan dari penyidik. Itu kewenangan penyidik, nanti penyidik yang menilai apakah penangguhan dikabulkan atau tidak. Pastinya banyak yang jadi pertimbangan penyidik, termasuk alasan dan siapa penjaminnya, tutur Argo saat dikonfirmasi pada hari Rabu. Terpisah kuasa hukum Ruslan Buton, Tonin Tahta mengungkapkan alasan pihaknya mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan bagi kliennya. Mengapa penangguhan penahanan diperlukan? Karena penyidik mengetahui keberadaannya klien di Buton. Selain itu, orang tua Ruslan Buton juga sedang sakit, tutur Tonin. Tidak hanya orang tua, diungkap Tonin, istri Ruslan Buton juga sakit dalam keadaan kritis di Bandung, Jawa Barat. Sehingga dengan rasa kemanusiaan sepatutnya penangguhan bisa diberikan. Penyidik juga mengetahui klien kami kooperatif dan tidak khawatir akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, serta mengulangi tindak pidana. Apalagi penjaminnya adalah beberapa purnawirawan, istri dan penasehat hukum, tambah Tonin.